Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi jalla syahrul Ramadan syahran mubarakan, syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Ramadan, dan salah satu karakteristik atau salah satu kebiasaan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan adalah selain berpuasa, melaksanakan salat tarawih, adalah bagaimana meningkatkan kualitas interaksi kita dengan Al-Quran. Karena memang bulan Ramadan ini juga disebut sebagai bulan Ramadan. Rasulullah pernah bersabda, "Wailun liman qara'aha walam yatafakkaru fiha." Kurang beruntunglah orang-orang yang membaca Al-Quran dan tidak berusaha untuk mengkaji, memahami kandungan di dalam Al-Quran itu. Kenapa demikian hadirin? Karena Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, sebagai petunjuk. Tentu sebagai pedoman dan petunjuk kita perlu memahami, ya, mengerti, bahkan menjadikan betul nilai-nilai Al-Quran itu untuk diimplementasikan dalam kehidupan kita. Karena itu para hadirin rahimakumullah, membaca Al-Quran dan tadarus tamat beberapa kali saya kira sesuatu yang sangat baik sekali. Tapi juga perlu kita meningkatkan kualitas interaksi kita dengan Al-Quran dengan cara berusaha untuk memahami makna Al-Quran itu. Mungkin saja kita kesulitan untuk bisa melakukan pemahaman secara langsung karena keterbatasan pengetahuan kita, keterbatasan dari segi bahasa dan sebagainya. Kita bisa dengan cara mengikuti majelis ta'lim dan berbagai forum-forum oleh para ulama, para cendekiawan, para ustaz untuk bisa menjelaskan kepada kita makna daripada ayat-ayat Al-Quran itu. Tapi sekarang juga alhamdulillah ini banyak sekali fasilitas yang bisa kita gunakan, ya, untuk bisa memahami artinya, kemudian kita memahami maknanya, lalu kemudian insya Allah mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Membaca Al-Quran saja, sudah mendapat pahala. Tapi kalau kita memahami lagi maknanya, insya Allah bertambah lagi pahalanya. Nilai-nilai itu kita implementasikan dalam kehidupan kita, insya Allah bertambah lagi pahalanya. Dengan itu, hadirin rahimakumullah, saya menghimbau dan mengajak kita semua untuk mari kita semakin meningkatkan kualitas membaca kita Al-Quran dengan cara apa? Dan cara semakin berusaha untuk bisa memahami makna daripada Al-Quran itu, ayat Al-Quran itu, petunjuk yang dalam Al-Quran itu, kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah dengan begitu maka kualitas hidup kita juga akan semakin baik. Sekarang ini pada hari ini rahimakumullah, banyak sekali para ilmuwan, para cendekiawan, para peneliti, terutama justru orang-orang yang bukan muslimah, yang berusaha melakukan penelitian-penelitian sehingga hasil penelitiannya itu justru itu bisa menjelaskan lebih jauh. Bahkan mungkin saya bisa katakan membuktikan ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu juga saya mengajak kepada para cendekiawan, para ilmuwan, para peneliti untuk juga berusaha melakukan berbagai usaha-usaha penelitian mencari pemaknaan lebih mendalam lagi dari ayat Al-Quran. Bahkan dari situ bisa kita membuktikannya bahwa benar-benar Al-Quran itu adalah benar adanya. Beberapa contoh saya tunjukkan, ada beberapa ahli di Amerika seperti Herbert Branson dan Darrell Quick. Carol Dweck itu seorang dokter, itu dua orang dokter yang meneliti itu hubungan antara doa, zikir itu dengan kesehatan. Ternyata kedua beliau itu bisa membuktikan, berkesimpulan bahwa orang yang semakin sering berdoa itu nampaknya semakin sehat. Dan bahkan juga memperoleh hasil yang lain bahwa orang yang suka berzikir itu adalah orang yang lebih cerdas, ya, lebih pintar seperti itu. Nah, ketika mereka mempresentasikan hasilnya itu ditanya oleh berbagai kalangan, dari mana inspirasi?
sehingga mau meneliti tentang hubungan antara doa dengan kesehatan. Ternyata tanpa sengaja dia membaca Al-Quran itu, ala bizikrillah tatmainnul qulub, bahwa dengan berzikir itu maka hatinya tenang. Mereka skeptis. Kenapa mereka hatinya tenang kalau berzikir? Lalu meneliti, justru menemukan bahwa ternyata hatinya tenang itu karena dia berzikir, hatinya tenang karena dirinya semakin sehat gitu. Bahkan banyak penelitian yang lain di Jepang dan di beberapa tempat yang lainnya. Bahkan beberapa terakhir ini ahli dari Prof. William, kalau tidak salah namanya, yang menemukan bahwa ternyata pohon-pohon itu juga punya suara. Dan diterjemahkan ternyata suara pohon itu adalah suara berzikir. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, mari kita meningkatkan kualitas interaksi kita di dalam Al-Quran. Kita membaca Al-Quran sebagai necessary condition, tetapi perlu juga sufficient conditionnya adalah kita memahami, mengerti dari makna Al-Quran, nilai Al-Quran itu, kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu fi amalina wa amalina ila ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.